RPK ya. Kalau RPK ada risiko, artinya diperkirakan akan terjadi perilaku kekerasan atau pernah terjadi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh klien kita. Sementara kalau PK, pada saat itu dia baru melakukan perilaku kekerasan, ya. Perilaku kekerasannya sendiri itu ditujukan bisa pada dirinya, bisa pada orang lain, gitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien masuk ke rumah sakit jiwa di ruang IGD, gawat darurat itu dengan PK gitu, amuk dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit, ya. Penanganan amuk sendiri kalau memang betul pada saat itu adalah amuk tuh khusus ya, penanganannya khusus. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang tinggi-tingginya tuh perilaku melakukan kekerasan gitu ya. Jadi untuk menenangkan pasien kalau dia sedang amuk biasanya tidak bisa ditangani oleh satu orang, tapi dilakukan penanganan oleh 3 orang perawat gitu ya. Satu itu. Nah, kemudian pasien biasanya dimasukkan ke ruang, kalau memang dia dirawat, dimasukkan ke ruang isolasi. Disebutnya ruang IGD, bukan, ICU, ICU PK gitu ya. Nanti semuanya tuh rata-rata pasien-pasien baru masuk masuk ke situ dulu. Dalam penanganan sekitar 3 hari 4 hari, kalau risiko perilaku RPK-nya sudah mulai turun, emosinya turun karena injeksi dan obat-obatan yang diminum, biasanya baru dia dimasukkan ke ruang tenang. Ya, ini yang paling banyak pasien dibawa ke rumah sakit karena perilaku kekerasan yang dilakukan dia di rumah gitu ya. Apakah di rumah sakit sendiri bisa terjadi perilaku kekerasan, bukan risiko perilaku kekerasan? Bisa ketika dia eh, tidak menerima kondisi yang terjadi pada dirinya, misalnya makannya diambil oleh temannya, maka dia langsung melakukan perilaku kekerasan, atau dia dihina, merasa dihina oleh temannya. Nah, itu dilakukan perilaku kekerasan. Sekarang kita lihat dulu apa sih perilaku kekerasan itu gitu ya. Nah, sebetulnya perilaku kekerasan diawali dengan adanya rasa marah. Kalau respon marah itu normal, semua orang pernah marah. Marah adalah kejadian atau karena tidak terpenuhinya suatu kebutuhan. Pasti seseorang itu marah. Hanya marahnya normal atau tidak, ya. Kalau marahnya normal, biasanya dia hanya melakukan tindakan yang biasa saja, tidak sampai melukai. Tapi kalau marahnya sudah berlebihan, itu sudah masuk pada perilaku kekerasan. Nanti kita lihat perilaku kekerasannya ada dua gitu, verbal dan nonverbal. Ya, kenapa orang itu perlu marah? Untuk mempertahankan dirinya, gitu ya. Stresor datang ke dia, dia harus berespon terhadap stresor yang datang. Nah, tinggal lagi kita lihat responnya seperti apa. Kalau responnya itu baik gitu ya, maka yang terjadi adalah penyelesaian rasa marah eh, yang baik gitu ya. Kemudian kalau responnya tidak baik gitu ya, bisa dua hal, bisa melukai ke orang lain, bisa dipendam untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dipendam untuk dirinya sendiri, ini akan memakan ke dalam dirinya ya, bertahun-tahun dia memendam rasa marah. Yang terjadi nanti adalah perubahan-perubahan pada fisiknya ya, yang tidak dia sadari. Nah, kemungkinan terbesar perilaku kekerasan itu bisa membahayakan pada orang lain, dirinya maupun lingkungannya. Nah, sekarang yang terpenting bagaimana kita bisa melakukan intervensi, merencanakan atau melakukan implementasi atau tindakan supaya pasien bisa mengontrol perilaku kekerasan yang dilakukannya. Nah, ini kita coba untuk sama-sama melihat bagaimana sih kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan RPK ya. Tujuannya supaya perilaku pasien itu terkontrol. Ini tujuannya kita mempelajari ini adalah bisa melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan RPK atau PK. Kemudian tujuan khususnya tentu kita akan melihat beberapa hal nih. Nah,
Anda lihat dulu konsepnya, kemudian langkah-langkah proses keperawatan sampai mempraktikkan. Nah, ini yang mempraktikkan nanti kita bisa masuk ke dalam kegiatan di laboratorium gitu ya, yang akan kita lihat. Ya, ini belum diganti sama Ibu, masih pakai yang lama. Perilaku kekerasan adalah bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Ini kalau yang katanya secara fisik itu berupa pukulan gitu ya, apa bisa juga berupa penusukan. Nah, pasien biasanya melakukan perilaku kekerasan menggunakan alat yang ada di sekitarnya. Kalau tidak ada, paling tangannya yang digunakan atau kakinya yang digunakan untuk melakukan perilaku kekerasan. Sementara kalau psikologis ini berupa kata-kata yang menghina, yang mengancam, itu yang dilakukan oleh pasien-pasien, ya. Kemudian perilaku kekerasan adalah respon perilaku manusia untuk merusak dan berkonotasi sebagai agresif fisik terhadap orang lain. Kalau ternyata orang lain tersebut menunjukkan ketakutan, biasanya pasien akan semakin agresif, gitu ya. Nah, selanjutnya perilaku kekerasan adalah hasil marah yang ekstrim atau adanya kepanikan yang merasa terancam pada diri seseorang, gitu. Nah, resiko perilaku kekerasan merupakan perilaku yang memperlihatkan individu tersebut dapat mengancam secara fisik, emosional, atau seksual. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, karena kita tidak tahu apakah dia akan melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikologis atau juga bisa melakukan kekerasan seksual. Bisa hanya satu saja, bisa kombinasi ya, sambil dia melakukan kekerasan fisik dia juga bisa melakukan kekerasan emosional atau dia melakukan kekerasan seksual gitu ya. Nah, kalau kita simpulkan bahwa perilaku kekerasan adalah bentuk perilaku yang pernah diperlihatkan individu sebagai respon emosi terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Tadi Ibu bilang baik secara verbal maupun fisik diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini beda nggak kalau yang diarahkan pada diri sendiri seperti bunuh diri? Beda. Itu juga perilaku kekerasan, tapi pada diri sendiri yang eh, sifatnya beda dengan perilaku kekerasan karena emosinya sedang meledak-ledak. Kalau di bunuh diri itu biasanya karena sedang merencanakan sesuatu sampai bertujuan untuk mengakhiri kehidupannya. Kalau ini tidak mengakhiri kehidupan. Selanjutnya, kita akan lihat ya, gambaran klinis penganiayaan dan kekerasan. Nah, biasanya ini korban penganiayaan mengalami cedera fisik dan psikologis yang memerlukan penanganan dengan baik. Kalau kita lihat anak-anak itu kalau dianiaya biasanya dia diam, akan merasa salah, gitu ya. Sedangkan kalau pada individu dewasa, dia merasa bersalah dan malu karena tidak dapat menghentikan penganiayaan. Kemudian ini individu dewasanya cenderung mengalami apa penganiayaan itu kehilangan martabatnya. Dia merasa tidak berharga, terhina, kehilangan kualitas kemanusiaannya. Ya, kemudian mereka merasa harga dirinya rendah, merasa tidak dicintai dan tidak dapat diterima oleh orang lain. Itu yang ada dari pengertian ini. Nah, kalau perilaku kekerasan itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sebagai pelaku, dia yang melakukan perilaku kekerasan terhadap orang lain, atau sebagai korban yang menerima perilaku kekerasan, dan juga sebagai saksi, ya, saksi. Nah, nanti peran-peran ini bisa bertukar gitu. Tadinya dia sebagai korban, pada kesempatan lain dia seringkali merasa dia sebagai korban cenderung kehilangan martabat, kehilangan kualitas kemanusiaannya, merasa terhina, dia akan berubah menjadi pelaku, ya. Kalau dia berubah menjadi pelaku,
dia akan melakukan perilaku kekerasan padahal sebelumnya dia adalah korban gitu ya. Seringkali menerima itu, nah berubah dia. Atau dia biasa sebagai saksi apa, menyaksikan adanya perilaku kekerasan yang dia lihat. Ya. Nah, biasa itu anak-anak kalau melihat bapak ibunya bertengkar, dia akan melihat, oh, penyelesaian marahnya dengan ini, kekerasan. Nah, nanti si saksi sendiri itu akan bisa berubah juga dua hal. Apakah dia bisa menjadi pelaku ataukah dia menjadi korban gitu ya. Ini yang akan kita lihat. Nah, sementara yang tadinya pelaku juga mungkin pada satu sisi kalau dia bertemu dengan orang yang lebih kuat, nah dia juga akan menjadi korban. Nah, ini berputar di situ. Jadi ada tiga, apakah dia pelaku, ataukah dia eh, korban, ataukah dia saksi dari satu peristiwa penganiayaan. Nah, kita akan lihat tentang karakteristik kekerasan dalam keluarga. Apa yang dilihat dalam keluarga, terutama dalam kehidupan bapak dan ibunya, itu akan terekam oleh anak-anak yang ada di situ. Oleh karena itu tidak diizinkan kalau bapak ibunya berantem itu di depan anak-anak, ya, karena mereka akan melihat, merekam apa kata-kata yang muncul ketika perilaku kekerasan itu ada, apa gerakan fisik yang dilakukan ketika kekerasan itu ada, gitu ya. Jadi penyelesaian masalah dalam keluarga itu tidak harus dengan kekerasan, tapi harus dilakukan dengan perilaku yang asertif, marah yang asertif gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kekerasan dalam keluarga itu bisa meliputi penganiayaan fisik. Ibu marah pada bapak, bapak marah pada ibu, tapi ibu tidak berani melawan bapak. Maka biasanya anak yang jadi korban ibu, emosi ibu akan disalurkan kepada anak, gitu ya. Seperti itu biasanya. Atau ibunya yang marah sama bapaknya, bapaknya diam saja. Nah, bapaknya mungkin juga bisa melakukan perilaku kekerasan pada anaknya. Seperti itu ya. Jadi dalam keluarga ini harus hati-hati gitu. Penganiayaan bisa terjadi penganiayaan fisik, bisa emosional, nanti akan berdampak pada psikis anak, dan kekerasan seksual. Ada di dalam juga pengabaian terhadap anak. Itu tidak boleh terjadi karena itu dimasukkan ke dalam perilaku kekerasan. Misalnya anak sakit didiamkan, tidak dibawa berobat, atau misalnya anak tidak diizinkan untuk sekolah gitu ya. Cukup di rumah aja, nggak usah sekolah, kamu malah bantu untuk cari uang dan sebagainya. Itu juga merupakan perilaku kekerasan pada level keluarga gitu ya. Nah, pengabaian pada lansia itu sama dengan pengabaian anak. Kalau terjadi pengabaian anak atau pengabaian lansia, misalnya lansianya rewel, cerewet, udah makan, makan lagi, minta lagi, minta lagi. Nah, terus kemudian diabaikan nih, lansianya sampai sakit. Itu berarti ada kekerasan pada lansia. Nah, ini pada pengabaian anak maupun lansia ada hukumnya, ya. Anda kalau menemukan orang-orang seperti ini, itu bisa dibawa ke ranah hukum karena terjadi pengabaian. Nah, oleh karena itu, untuk keluarga yang harmonis, harus ada situasi yang aman, yang melindungi seluruh anggota keluarga, sehingga tidak ada perasaan was-was gitu. Tidak ada perasaan bahwa seorang anak ketika kembali ke rumah, dia lebih tidak mau kembali ke rumah, tapi lebih mementingkan kehidupannya di luar rumah, karena begitu masuk rumah, suasananya tidak nyaman, tidak enak buat dia gitu ya. Kenyamanan itu justru diperoleh di jalanan atau di lingkungan kelompoknya gitu ya. Nah, ini yang harus diciptakan adalah keharmonisan dalam keluarga. Kalau suasana di rumah atau pola asuh di rumahnya semuanya otoriter, tidak ada demokratis, nah itu biasanya kekerasannya seringkali muncul. Dari mana pihak siapa yang melakukan itu? Pihak yang selalu mengambil keputusan, ya. Makanya nanti dalam pengajian kita tanyakan ini keputusan dilakukan oleh siapa. Nah, bagaimana cara memutuskan segala masalah yang ada? Misalnya pemutusan mencari keputusan itu dilakukan oleh bapak. Bapaknya selalu bilang harus ini, harus itu. Nah, itu berarti kita akan lihat bahwa pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh
otoriter gitu ya. Tapi kalau dibilang kita kalau ada masalah di keluarga kita bicarakan sama-sama. Nah, ini di sini ada keharmonisan, ada pola asuh yang sifatnya demokratis gitu ya. Sehingga rumah yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anggota keluarga memang betul-betul bisa dijadikan tempat perlindungan bagi anggota keluarga di mana di luar sudah lelah, sudah capek bekerja, capek belajar, pulang ke rumah mendapat kehangatan, mendapat rasa nyaman. Itu yang harusnya terjadi. Jangan kebalikannya gitu. Kebalikannya kalau mau pulang ke rumah tuh rasanya segen, males gitu. Karena pasti sampai ke rumah dengar kekerasan, dengar ribut-ribut, dan dengar piring pecah, berantakan dan sebagainya karena dilempar ketika marah. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Lewat? Masih masih dengar atau sudah tidur? Ya, ambil jalan ya. Nah, kita akan lihat karakteristik individu. Biasanya kemarahan-kemarahan ini adalah kemarahan-kemarahan yang ada karena ada sesuatu gitu yang memang dia tidak sampaikan. Kemarahan sendiri bisa ditujukan pada diri sendiri, bisa pada orang lain gitu. Ada yang sifatnya kemarahan yang ditutupi hanya untuk arah dirinya sendiri marahnya, ada yang memang dibuka untuk dilemparkan kemarahan itu pada orang lain. Nah, sebetulnya nanti kalau kita lihat kemarahan itu harusnya disalurkan secara asertif. Bisa nggak sih Bu marah yang asertif? Bisa gitu ya. Caranya gimana gitu. Nggak dengan pukul, nggak dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar yang menyinggung individu yang diajak bicara. Tapi begini, tadi kamu melakukan apa sama saya? Atau kamu tadi ngomong apa sama saya? Gitu ya. Coba ulangi lagi kata-katamu seperti apa. Nah, itu yang saya tidak suka dari kata-kata kamu. Itu yang saya tidak suka dari gerakan memukul kamu. Gitu ya. Saya tidak mau membalas, tapi saya ingin kamu tidak mengulangi lagi perilaku seperti itu. Saya tidak mau membalas, tapi saya ingin kamu tidak mengulangi mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Buat saya, buat orang lain, nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi itulah upaya kita untuk bisa marah, tapi marahnya marah yang asertif, marah yang tidak melukai, gitu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, sekarang kita lihat karakteristik individu. Ini ada ide melukai diri sendiri atau orang lain. Pernah ada satu waktu pasien wanita cantik masih usia-usia remaja, saya lupa waktu itu SMA apa lulusan apa kuliah gitu ya. Jadi dia dirawat dalam kondisi yang marah, dibawa ke rumah sakit itu dalam kondisi kemarahan dan berusaha untuk membunuh gitu kan. Ya, itu waktu itu dia bawa pisau gitu ya untuk melukai. Siapa yang jadi sasarannya? Bapaknya gitu. Bapaknya yang jadi sasaran dia. Nah, setelah digali ternyata ada peristiwa yang membuat dia merasa tidak suka sama bapaknya. Ada marah yang dia tahan gitu ya. Saya lupa apakah pencetusnya seperti bapaknya itu melakukan apa gitu. Tapi itu yang tidak bisa dia terima. Hanya memang cara dia mengungkapkan rasa marahnya itu langsung gitu ya dengan berusaha melukai bapaknya. Ada juga anak remaja nggak dibelikan motor gitu. Teman-teman yang lain anak SMP nih. Teman-teman yang lain sudah punya motor, dia nggak dibelikan motor gitu. Itu juga dia mengancam juga ya, mengancam melukai. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat faktor predisposisinya, mungkin kekerasan yang dia lakukan saat ini adalah hasil dari apa yang selama ini dia perhatikan ya, atau dari keluarganya memberi contoh yang seperti itu. Nah, faktor presipitasinya atau faktor pencetusnya tadi ada sesuatu yang membuat dia marah tiba-tiba gitu ya, ada kecenderungan untuk melukai diri sendiri maupun orang lain. Kemudian merencanakan tindakan kekerasan. Ini bisa apa saja. Oleh karena itu, pada pasien-pasien di rumah sakit jiwa ODGJ ini tidak boleh dekat-dekat dengan ketika dia dalam kondisi emosi yang memuncak,
tidak boleh dekat dengan barang-barang yang bisa digunakan oleh pasien untuk melakukan perilaku kekerasan. Mungkin Anda sepele pada Anda menganggap bahwa pinjamkan pulpen ke pasien itu hal biasa. Jangan gitu. Kenapa? Karena ujung pulpen itu bisa dipakai untuk melukai. Ya, kalau memang pasiennya dalam kondisi tenang nggak apa-apa. Tapi kalau pasiennya dalam kondisi emosi yang tinggi atau Anda meleng, diambil pulpen Anda itu digunakan untuk melukai gitu. Nah, apapun benda yang ada di situ, apalagi garpu itu kita tidak diberikan pada pasien-pasien ODGJ ya. Karena dia pasti dalam kondisi emosi, apapun bisa digunakan sebagai alat untuk melukai. Kemudian kata-katanya juga secara verbal dia berupa ancaman-ancaman ya. Ancaman-ancamannya kalau kita pikirkan, waduh, macam-macam tuh ancamannya, serem gitu ya. Makanya dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini tidak bisa dikendalikan. Dia bisa agak tenang setelah nanti di IGD diberikan injeksi untuk penenangnya, gitu ya. Nah, kita juga tidak bisa intervensi langsung pada saat dia sedang amuk. Satu-satunya jalan adalah nanti kita lakukan pengikatan pada pasien, gitu ya. Nah, biasanya individu-individu yang mudah sekali tercetus kemarahannya, dia adalah pengguna obat. Anda masih kalau nanti praktik atau kemarin praktik di rumah sakit ketergantungan obat itu mungkin pada waktu Anda wawancara menemukan gitu ya bahwa pengguna obat itu cenderung untuk menjadi pemarah ya. Kemudian pada kondisi yang depresi berat, dia tidak tahu lagi bagaimana harus memecahkan masalahnya. Jadi depresi berat ini dia berusaha untuk keluar dari situasinya, tapi perilaku yang muncul adalah kemarahan, gitu ya. Dan biasanya terlihat sangat marah. Bagaimana sih nanti apa yang terlihat pada saat dia marah? Nah, itu kita akan bahas ya. Kata-kata ini adalah kemarahan verbal yang muncul di setiap orang. Ini kata-kata kotor juga sama kemarahan verbal. Nah, siklus penganiayaan dan kekerasan sendiri ada seperti ini, ya. Nah, kalau seseorang melakukan perilaku kekerasan, dia biasanya eh, menyerang atau melakukan tindakan berupa fisik, boleh fisik maupun psikologis. Nah, menyerang orang yang diserang itu langsung terdiam. Kalau dibalas menyerang lagi oleh orang yang menjadi korban, dia akan timbul lagi seperti itu. Tapi kalau diam saja, yang diserang itu menghindar, maka akan timbul periode penyesalan. Nah, maaf ya, maaf saya tadi melakukan tindakan seperti ini. Saya janji deh, nggak mau lagi melakukan tindakan seperti itu, gitu ya. Nah, ini biasanya eh, pasangan. Pasangan seringkali melakukan seperti ini. Dia melakukan perilaku kekerasan baik fisik maupun verbal kepada pasangannya, kemudian meminta maaf dengan memberikan janji-janji dan juga memberikan hadiah untuk tidak terulang lagi, gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah terbiasa melakukan perilaku kekerasan baik fisik maupun verbal, itu hanya lewat begitu saja. Kalau ada pemicunya lagi, dia akan muncul lagi ketegangannya dan dia bisa melakukan lagi perilaku kekerasan. Ini muter terus nih. Oleh karena itu, nanti pada pasien-pasien perilaku kekerasan, kita akan berikan terapi supaya dia bisa mengendalikan kekerasannya, gitu ya, bisa meredam emosinya supaya dia tidak melakukan kekerasan, kemudian minta maaf, kemudian tegang lagi, melakukan kekerasan lagi gitu berulang-ulang. Nah, itu yang harus kita stop, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari faktor predisposisi atau faktor yang menjadi pendukung, apa saja sih kondisi-kondisi yang bisa menjadi pendukung buat dia melakukan perilaku kekerasan. Kita mundur berarti ke belakang. Adakah faktor dari biologisnya, psikologisnya, sosiokultural, kultural, aduh maaf, belepotan, yang bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Kalau kita lihat dari faktor biologis, biasanya ini ada faktor dari keturunan.
ya orang tuanya suka pemarah gitu, menunjukkan kata-kata yang kotor untuk menyerang seseorang. Ada riwayat penyakit khususnya di trauma kepala ini juga bisa menimbulkan apa masalah di mana dia tidak bisa secara secara baik menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada juga karena dia menggunakan zat adiktif gitu ya. Ini secara biologis. Ini trauma kepala bisa juga tumor ya karena proses di dalam kepalanya itu juga mempengaruhi emosi dia. Nah, sedangkan dari faktor psikologis itu pengalaman marah akibat dari respon dia terdapat atau terhadap stimulus eksternal maupun stimulus internal. Lihat dulu kalau dia biasanya menahan emosi, menahan emosi, menahan emosi. Pada satu sisi dia tidak lagi bisa menahan emosinya, nah muncullah perilaku kekerasannya. Gitu. Secara sosiokultural ini diperoleh dari lingkungannya, ya. Kita lihat apakah norma budaya yang berlaku di lingkungan tempat dia hidup, ya, apakah itu dari sukunya, apakah itu dari budaya yang ada di lingkungan keluarganya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam keluarganya, itu mendukung dia untuk berperilaku asertif atau berperilaku agresif. Nah, ini dia bisa dua nih. Yang kita harapkan adalah setiap persoalan, setiap masalah, setiap stresor yang datang itu dapat diadaptasi dengan baik dengan respon yang asertif. Jadi penyelesaian masalahnya tidak ditujukan pada diri sendiri maupun lingkungannya, tapi dia selesaikan secara baik. Ya. Tapi kadang-kadang seseorang itu juga tidak bisa selamanya asertif, dia bisa agresif ya, menyerang langsung pada situasi yang membuat dia kesal atau marah. Nah, eh, saya pernah punya pengalaman ini seorang nenek ya dari sisi psikologis orang nenek itu akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa dalam beberapa hari, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bicara sama siapapun, mengurung diri di kamar. Ada 3 harian ya. Jadi anak-anaknya semua khawatir gitu. Anak-anaknya semua khawatir kenapa si nenek ini kok berubah perilakunya gitu. Setelah ditanya-tanya penyebabnya, dia nggak mau jawab tuh. Kenapa penyebabnya? Apa yang menyebabkan dia atau apa yang mencetuskan dia sampai menjadi perilaku kekerasan. Tapi perilaku kekerasannya ditujukan pada diri sendiri gitu. Dia kan melukai diri sendiri artinya ya, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bicara, tidak mau keluar kamar, tidak mau mandi dan sebagainya itu yang terjadi. Nah, ternyata faktor pemicunya adalah bukan faktor predisposisinya ya. Faktor pemicunya adalah anak kesayangannya sudah beberapa hari tidak datang berkunjung ke rumahnya. Itu. Dia punya anak beberapa anak. Nah, salah satunya ada anak laki-lakinya, nggak datang ke situ. Saudara-saudara si anak ini, itu kakak dan adiknya, paham betul bahwa anak yang tidak datang ini adalah anak kesayangan ibunya, gitu. Ternyata mereka menutupi sesuatu. Ah, si anak yang jadi kesayangan ini kecelakaan dan dirawat. Nanti ibunya akan stres kalau tahu anaknya dirawat, tapi mereka tidak bilang kemana anak ini. Nah, itu yang membuat dia marah gitu. Kemarahan ini dia ungkapkan melalui respon yang negatif gitu. Bukan dia tanya kok si A ini nggak datang. Biasanya dia selalu kontak saya, entah itu telepon, entah itu datang gitu. Udah lama dia nggak datang-datang, ya. Nah, saudara-saudaranya ini salah gitu. Dia menutupi bahwa sedang ada masalah, yaitu kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Nah, ini seperti ini. Jadi pada lansia pun ada masalah itu kalau misalnya dia minta sesuatu dan tidak dipenuhi, itu biasanya mudah terpancing lansia itu untuk marah gitu ya. Nah, ini harus kita lihat. Anak-anak juga sama, mudah marah ya.
Jadi setiap orang itu tergantung pada copingnya dia gitu, kestabilan emosinya dia untuk bisa mengendalikan rasa marah yang ada pada dirinya. Anda marahnya gimana? Disampaikan atau diam? Saya kalau masih bisa ngomong, saya ngomong. Tapi kalau sudah tidak bisa ngomong, saya diemin. Saya liatin aja terus. Sampai yang diajak marah itu bingung apa sih yang terjadi nih? Ya gitu ya. Baru saya ngomong. Ah, udah kesel banget, diemin sama saya. Gitu ya. Oke, tiap orang berbeda-beda merespon terhadap satu situasi yang membuat dia marah. Nah, sekarang faktor pemicu, faktor yang menyebabkan saat itu dia jadi marah. Ya, tadi udah Ibu bilang ya, ada yang karena kesel sama bapaknya, ada yang kesel karena nggak dikasih motor gitu ya, ada yang anaknya nggak muncul-muncul. Kita bisa terjadi marah seperti ini ya apa aja. Anda juga mungkin marah ketika lagi asik-asik nulis, pakai pulpen, pulpennya tiba-tiba diserobot orang. Nah, itu ada juga. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai, karena merasa pada saat itu kok aku disepelein banget ya. Nah, respon marah ini bisa terjadi karena harga diri dia itu tersinggung. Ya, harga diri seperti dilecehkan, seperti dihina, kemudian tidak dihargai, itu pasti membuat seseorang spontan melakukan tindakan marah gitu ya. Kalau RPK ini bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang halusinasi, tapi isi dari halusinasi itu yang mengajak dia untuk melakukan tindakan marah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau pencetusnya adalah harga diri dia, berarti tiba-tiba bisa marah. Artinya, eh, sorry, core problem RPK atau PK ini bisa didapat dari dua ya, bisa didapat dari penyebab karena harga diri rendah ya, atau bisa disebabkan karena adanya halusinasi di mana isi dari halusinasinya itu mendorong dia untuk melakukan satu perilaku kekerasan gitu ya. Nah, faktor presipitasi ini bisa yang didapat dari eksternal. Eksternal itu artinya didapat dari lingkungan dia gitu ya. Tadi apa sih yang diminta mungkin tidak dipenuhi ya permintaannya. Apa sih yang diterima dari lingkungannya, misalnya dia tidak dianggap sebagai orang yang ada di sekitar situ dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi faktor eksternal. Kenapa ya seperti itu ya? Memang dia ingin menjadi bagian dari lingkungan tersebut ya, tapi dia rupanya merasa ditolak. Dan ada juga yang karena faktor internal. Ini yang terjadi di dalam dirinya sendiri gitu ya. Ada rasa bersalah, ada rasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu sehingga dia kesal gitu pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, supaya kita tetap sehat jiwa, faktor-faktor ini harus segera dikenali. Apakah kemarahan itu terpicu karena adanya faktor eksternal atau terpicu karena adanya faktor internal. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, segera dia melakukan reduksi emosi, apa namanya? eh, Reduksi emosi itu pengendalian terhadap emosinya. Tentu tadi kita berharap respon marahnya itu adalah respon marah yang asertif, gitu ya. Nah, tadi di sini ada faktor internalnya apa saja, bisa macam-macam, kehilangan persahabatan, kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan orang-orang yang berarti. Misalnya pacarnya, dia baru diputus pacar, bisa langsung marah gitu ya, kemarahan itu pada diri sendiri. Apa sih yang terjadi pada diri saya kok saya sampai diputus? Ada perceraian, ada kematian, ada kehilangan rasa cinta, gitu ya. Itu yang terjadi di internal, bisa macam-macam lagi. Nah, kalau eksternal ini ya biasanya terjadi karena lingkungan tadi yang dia tidak bisa terima. Apakah dia mendapat pukulan ya dari orang di sekitar dia, apakah terjadi keributan, apakah ada penghinaan itu ya yang dia terima dari lingkungannya. Nah, sekarang kita lihat pada pasien yang marah seperti apa. Apakah Anda juga melakukan kemarahan seperti ini? Ya.
Gimana respon Anda ketika marah? Kita lihat. Kalau marah saya selalu teriak-teriak. Kalau marah saya selalu banting-banting pintu. Kalau marah saya langsung mukul orang. Macam-macam, setiap orang beda-beda ya. Biasanya dia melakukan itu hanya untuk melindungi dirinya dari kemarahannya sendiri itu ya. Kita lihat di data subjektif. Data subjektif itu data yang dinyatakan oleh pasien. Ini bisa kita observasi. Objektif juga sama, data yang kita perhatikan dari pasien. Observasi juga. Ada ungkapan ancaman pada orang lain. Itu biasanya dilontarkan. Nah, ini kemarahan. Kalau memuncak dia nggak mukul, cuma ngomel aja, marah aja. Itu berarti kemarahan yang sifatnya verbal gitu ya. Kalau marah yang verbal biasanya tidak terlalu masalah ya, yang justru bermasalah kalau dia berupa penganiayaan fisik nantinya. Nah, ada ungkapan kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan ada ungkapan ingin memukul atau melukai. Kalau sudah ada ungkapan ingin memukul dan melukai, ini harus diwaspadai karena akan dilakukan oleh pasien. Ya, sambil dia biasanya melihat sekelilingnya benda apa saja sih yang ada di sekitar dia yang bisa digunakan untuk melakukan perilaku kekerasan gitu. Itu yang harus ada, harus kita waspadai ya pada pasien-pasien yang marah. Kemudian secara objektif kita bisa melihat wajah merah, ada ketegangan di pipinya gitu ya, di tangannya kencang sekali seperti mau memukul, matanya memandang orang dengan tajam, kemudian dia marah dengan dahak yang ditahan gitu, seperti menahan sesuatu yang sangat kuat, tangannya mengepal, kemudian bicaranya juga kasar, suaranya tinggi, kadang-kadang dia menjerit-jerit, berteriak-teriak. Nah, kemudian yang harus kita lihat juga, pernahkah dia melakukan tindakan kekerasan sebelumnya? Ini kita bisa tanya dari si pasien sendiri maupun dari keluarganya. Nah, pasien-pasien gangguan jiwa itu kan seringkali relapse ya, seringkali datang berulang untuk dirawat. Tapi kalau dia untuk datang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, ini biasanya sudah kita dapat. Ya, dia pasti dibawa ke rumah sakit karena perilaku kekerasan yang dia lakukan di rumahnya, gitu ya, di rumahnya. Kadang-kadang dibawa karena dia sudah mukul ibunya, sudah mukul adiknya, gitu ya, sudah mecahkan kaca, mukul tetangganya, itu yang terjadi pada pasien-pasien gangguan jiwa. Nah, sekarang kita masuk pada proses keperawatan. Kalau bunyinya proses keperawatan, di benak Anda sudah ada langkah-langkah. Langkah satu, pengkajian. Langkah dua, apa? Dari pengkajian dilanjutkan kepada penetapan diagnosis ya. Kemudian langkah kedua adalah penyusunan rencana atau intervensi. Nah, kemudian implementasi adalah pelaksanaan dari intervensi, itu melakukan kegiatan apa yang kita rencanakan. Di bawahnya lagi ada evaluasi. Di bawahnya lagi ada pendokumentasian. Itu satu proses yang berjalan seperti itu. Nanti dari pendokumentasian kita evaluasi lagi, benar nggak seperti itu. Masuk lagi ke pengkajian. Proses ini berputar terus. Yang kita harus kaji adalah ini. Kita harus mengkaji ini dulu, gitu. Apa sih yang menyebabkan dia marah? Ya, Bapak marah. Bagaimana perasaannya pada waktu Bapak marah? Iya, jantung saya seperti berdebar-debar, gitu. Napas saya seperti sesek, gitu. Apalagi, apalagi. Nah, pada waktu ini sebetulnya kita sedang mendiskusikan dengan berdiskusi dengan pasien tentang apa sih yang terjadi pada diri dia dan bagaimana dia mengendalikan emosinya. Itu yang sedang kita cari, gitu ya. Terus apa yang dilakukan ketika Bapak marah atau Ibu marah? Ya kalau saya marah biasanya saya mukul ya. Kalau marah saya biasanya mengumpat ya. Kalau saya marah biasanya saya diam saja sambil menangis dan sebagainya. Jawaban itu akan kita peroleh tergantung dari kebiasaan apa yang dia rasakan. Ya, kebiasaan apa yang dia lakukan. Kemudian tanda-tandanya dia marah, dia tahu kalau seseorang mau marah itu kan hormonnya akan berubah nih, hormon-hormon
endorfinnya akan berubah, norepinefrinnya akan berubah. Itu karena seperti tanda-tanda kita stres kan. Nanti yang ada adalah kortisolnya. Tolong tutup dulu, ada yang bocor. Kortisolnya yang tinggi untuk membuat dia tambah stres. Halo, halo, tutup dulu, itu ada yang bocor. Ya, nah itu kita akan lihat tanda-tanda dia marah seperti apa. Nanti setelah Anda mendapatkan hasil dari pengkajian ini, Anda bisa tawarkan, oh, menurut Bapak atau menurut Ibu, yang dilakukan selama ini udah betul apa salah atau kurang betul gitu ya. Oh, marah itu dilampiaskan dengan cara verbal marah-marah atau dengan cara memukul itu udah betul belum? Tuh, belum. Kalau pasien bilang belum, nah nanti saya ajarkan ya gimana caranya untuk bisa mengendalikan emosi, meredam kemarahan. Itu nanti yang Anda akan lakukan sebagai intervensi pada pasien ya. Apa akibat dari marah yang seperti itu? Dia akan lihat kerugian-kerugian apa yang dia terima atau orang lain terima ketika dia melampiaskan kemarahannya, baik verbal maupun eh, fisik, ya. Itu yang Anda kaji. Selain kaji melalui wawancara, Anda juga sambil melihat ketika kita melakukan wawancara dengan pasien atau sedang mengkaji, kita juga mengamati bagaimana cara pasien mengungkapkan tadi. Kalau marah bagaimana coba deh lihat dan tunjukkan seperti apa. Iya kalau marah saya tuh begini gitu tuh. Kesel gitu. Pokoknya marah nih saya nih gitu. Nah, itu akan kita lihat pada saat dia mengekspresikan kemarahan yang dia mau sampaikan ke kita. Kalau aku marah tuh begini nih, melotot, kenceng tangannya, memukul rasanya. Dia akan tampilkan bersama dengan kata-kata yang dia ucapkan ke kita. Ada nggak seperti itu? Kalau ada semua, berarti klop, betul. Dia marah. Ya, nanti tinggal kita pisahkan marahnya itu fisik atau non fisik, yaitu verbal. Ya. Nah, pada saat kita wawancara pada pasien dengan RPK, apalagi pada PK, yang harus diperhatikan oleh perawat adalah posisi. Ya, posisi perawat itu tidak dekat dengan pasien. Ya, sejauh sejauh jengkalan tangan kita. Ya, tangan kita luruskan. Nah, itu kita harus lebih dari satu satu jengkalan tangan kita, gitu ya. Apa namanya? Satu lengan kita harus jauh. Kenapa? Karena kita tidak tahu emosi pasien yang ada pada saat itu. Kalau pasiennya tenang menceritakan ini nggak apa-apa, tapi pasien itu tiba-tiba karena bisa tercetus emosinya, kita juga bisa kena pukul. Ya perawat kena pukul pasien-pasien ODGJ itu ada gitu. Jadi kita harus waspada. Satu, jarak kita. Kita pakai jarak, bukan jarak sosial ya, bukan jarak sosial dan bukan jarak pribadi, tapi jarak yang memang agak jauh dari pasien ya. Kalau jarak pribadi itu 40 cm deket-deket banget nempel ke pasien ini enggak kita jaga. Kemudian selain jarak, nada bicara kita juga harus tenang ya karena nada bicara kita yang agak tinggi juga akan membuat pasien itu merasa dia sedang berhadapan dengan orang yang bisa memicu kemarahannya. Jadi kita tenang, ada senyum kita gitu, ada jarak yang kita perhatikan, posisi duduk kita juga tidak di pojokan ya, di tempat yang terbuka. Sehingga kalau tiba-tiba emosinya melonjak, dia marah, kita masih bisa menghindar dari pukulan pasien gitu ya. Kalau kita berada di pojok, nah waktu pasien marah dan mau memukul, kita langsung kena pukul gitu ya. Nah, perhatikan juga gerakan bahasa tubuh perawat. Bahasa tubuh perawat itu jangan mengundang pasien untuk terpicu emosinya. Bahasa tubuh yang seperti apa gitu. Ya mungkin kita waktu ngomong sambil bercanda. Ah, itu apa namanya? Gitu aja marah sambil kita mungkin melakukan gerakan yang membuat dia marah gitu. Aku lagi ceritain marah, tapi kok kamu nggak nganggap gitu. Nah, dia tiba-tiba bisa mukul kita. Gitu ya. Jadi kita harus lebih tenang, duduknya yang betul, semua kita atur supaya kita tidak menimbulkan emosi pada si pasien, gitu ya. Nah, kita dengarkan apa yang
dia sampaikan, jangan memotong pembicaraannya. Juga tidak boleh mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Kata-kata kenapa, mengapa, itu menjurus pada tuduhan kepada pasien. Ya, kok kamu melakukan itu? Itu seolah-olah seperti itu. Jadi kata-kata yang namanya, kenapa kamu melakukan itu? Atau mengapa kamu lakukan demikian? Itu jangan sampai keluar dari mulut perawat ya. Jadi pasien tidak merasa dia sebagai tertuduh gitu. Sudah tahu emosinya sedang sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kita melakukan pertanyaan yang membuat dia terpicu oleh kita si perawat gitu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan kadang-kadang kan pasien suka beralih perhatiannya nih waktu ngobrol sama perawatnya tiba-tiba sebentar dia beralih ke orang lain. Kalau dia menganggap ada musuhnya yang lewat atau orang yang tadi pagi membuat dia tidak suka, nah itu terpicu lagi tuh eh, emosinya. Bisa dia tidak lampiaskan ke temannya yang buat dia emosi tadi pagi misalnya, tapi dia lihat orang yang terdekat siapa perawatnya, perawatnya yang kena itu. Oleh karena itu kita waktu menghadapi pasien yang seperti ini di mana emosinya masih labil, kita harus waspada. Kita harus bisa melindungi diri sendiri, gitu ya. Saya pernah tuh marah pasien ke saya sampai dia dimasukkan ke ruang isolasi. Biasanya kalau pasien di ruangan sudah tenang tapi tiba-tiba emosinya muncul, dibawa lagi masuk ke ruang isolasi untuk di apa pisahkan dari pasien yang lain pasti akan melukai orang lain. Marahnya ke saya gitu. Loh, kok marahnya ke saya? Tapi saya diam aja tenang. Iya, ternyata kemarahan itu ada secara internal pemicunya. Apa? Selama 1 minggu tidak dikunjungi keluarganya. Jadi dia menunggu keluarga datang. Biasanya kalau keluarga datang kan bawa makanan kecil yang ditunggu oleh pasien gitu ya. Ada rasa kangennya juga si pasien pada keluarganya. Nah, ketika dia tidak datang, sudah 1 minggu dia hitung-hitung tidak ada yang muncul. Nah, kemarahan itu dilemparkan pada orang yang ada di situ. Kebetulan saya lagi bawa mahasiswa bimbingan di situ, gitu ya. Jadi bimbing mahasiswa, dia lihat tuh kemarahannya tuh ke saya. Wah, segala macam omongannya. Dan itu sebetulnya hanya dia ingin lampiaskan kemarahannya untuk meredakan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Nah, atau perawatnya cepat sigap langsung masuk ke ruang isolasi. Jadi ngomel-ngomel, ngomel-ngomel hanya ditujukan pada keluarganya, gitu ya. Bisa. Nah, kalau saya berespon, saya ketakutan, dia makin nyerang, gitu kan? Atau ketika saya berespon, saya juga menyambut dia dengan kata-kata apa loh gitu misalnya, dia pasti akan nyerang. Nah, perawat ini harus tenang di sini sehingga dia tidak kena gitu terhadap kemarahan pasien, walaupun tujuannya bukan kepada kita. Oke, sekarang kita coba nih contoh ada pengkajian. Sampai sini, ayo siapa dulu yang mau bertanya? Ini nggak salah nih baru jam 23.3. Kita sampai jam 9 aja dulu ya. Ada yang mau tanya? Tidur nih. Dengar ibu nggak? Oke, ibu cek dulu deh. Pada tidur apa ini pada hilang nih? Gak ada orangnya. Ah, kemana ini, Neng? Tuh kan ibu dikasih senyum foto aja ini. Udah, sekarang ibu mau marah, ibu mau berhenti, nggak mau ngajar. Ya, kalau Bu Endang mah nggak pernah bisa marah gitu. Siapa bilang saya mah bisa marah? Kalau saya marah serem. Kalau katanya Mas Wali, Mas Gibran, kalau marahnya orang diam itu lebih bahaya daripada marahnya orang ngomong gitu. Ya, nah itu juga kamu lihat. Nah sekarang gini, masing-masing sebelum kita lebih lanjut lagi membahas, masing-masing pikirkan deh. Saya kalau marah, gitu. Saya kalau marah melakukan tindakan ini, atau saya kalau marah ngomongnya begini, gitu. Coba pikirkan. Nanti ibu tanya nih, saya kalau marah
Caranya seperti ini, gitu. Ya. Nah, sebentar Ibu minta nih siapa yang mau bicara. Ayo, Maula, Maula mana Maula? Ada nggak? Maula, ayo jangan tidur. Mana Maula tadi ketangkap sama Ibu di layarnya nih. Ada Maula? Yang berdua kenapa berdua nih dia di kosan ya? Sabila sama Novia. Yuk, Maula nggak ada. Oke, Kori Aina tangkap sama Ibu. Kori, kalau marah gimana Kori? Kita akan lihat marahnya orang pasti beda-beda. Sok, Kori bilang Kori. Kenapa Anda belajar keperawatan jiwa? Kok dibahas marah? Kok dibahas halusinasi? Dibahas juga isolasi sosial, dibahas juga ini juga. Paling tidak kita memperbaiki diri kita gitu loh. Jangan sampai ini ada pada diri kita. Nah, sekarang Anda marahnya benar apa salah? Yuk kita lihat. Respon marahmu benar atau kurang benar. Kori ngomong Ri, sebentar aja satu aja. Nanti kita bahas. Kori denger ibu nggak? Halo, Kori. Iya, Ibu. Nah, gimana coba kalau kamu marah gitu? Saya biasanya kalau marah itu nanti berujung nangis, Ibu. Nah, oke. Siapa lagi? Marah, nggak bisa ngomong apa-apa, yang ada nangis. Ayo, siapa lagi yang mau kasih pendapatnya? Kalau mas saya marah seperti ini, gitu. Ayo, kita perbaiki diri kita, yuk. Amel, Amelia, Cynthia. Kalau marahmu seperti apa? Ini beda suku nih. Tadi Kori orang mana? Suku mana? Izin menjawab, Jawa, Ibu. Jawa. Oke, kita bedakan dengan Cynthia. Cynthia Pasaribu. Iya, Ibu. Gimana kalau Cynthia? Kalau saya sih kalau marahnya yang kesel banget lebih ke diam ya, Bu. Kalau Nah, lebih. sama orang yang nggak akrab gitu. Kalau akrab, ya saya ungkapin. Oke. Nah, satu lagi deh. Siapa nih yang ada di layar ibu? Laki-lakinya siapa ya? Bintang ya, ada bintang tadi ya. Mana dia? Bintang. Tidur ya bintang ya. Ayo marah gimana caramu marah? Mana bintang? Em, Oh, bintang menenangkan cewek apa diri. cowok? Bintang perempuan apa laki-laki nih? Perempuan ibu. Kalau Oh, saya sorry, sorry. Ya, gimana kalau marahmu? kalau saya berusaha menenangkan diri terlebih dahulu, Menangkan diri kayak terlebih dahulu. menjauh dari masalah dulu ibu. Oh ya, oke menjauh dari masalah. Yang lagi nih, apa sama Ronaldo? Mana? Ronaldo. Roy, kalau marah Oke, kamu gimana? kalau saya sih kalau udah kena mungkin dulu saya banting TV dulu, kalau sekarang udah enggak lagi. Oke, pengakuan yang bagus dan perubahan yang bagus gitu ya. Nah, kita lihat tadi kan ada temanmu sudah menyatakan seperti itu. Kalau tadi jawaban yang pertama adalah menangis, kalau marah itu mengendalikan dirinya susah banget loh. Ketika kita marah, itu emosi kita berlipat-lipat, tenaga kita berlipat-lipat gitu. Jadi sulit sekali untuk kita tidak mengeluarkan rasa marah itu. Kita tahan tuh sulit banget. Larinya tadi nangis, ngumpet, itu lari dari kenyataan, itu lari dari apa masalah gitu. Kalau dia nangisnya hanya untuk nahan karena supaya dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar, dia tidak memukul, sementara dia berpikir bahwa saya harus mengendalikan emosi saya, baru dia pikirkan saya harus berbuat apa yang baik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nangis terus-menerus tanpa ada penyelesaian masalah, itu akan bawa dirinya ke dalam kondisi depresi. Dia nggak bisa mengungkapkan marahnya. Kemarahan itu diungkapkan, tapi diungkapkan dengan cara asertif.
cara yang baik. Tadi seperti siapa? eh Bukan Gultom tadi, yang Pasar Ibu ya tadi ya, Ibu bilang. Dia bilang dia ungkapkan kemarahannya. Itu ciri-ciri dari suku eh, Batak ya. Kalau ada apa-apa dia langsung bilang gitu. Emosinya disampaikan. Itu juga bisa, tapi harus lihat kondisi gitu ya. Kepada siapa dia menyampaikan itu. Kalau cara penyampaiannya juga tidak begitu baik, akan mengundang kemarahan dari pihak yang diajak bicara gitu ya. Memang sulit sekali. Nah, tadi juga dinyatakan oleh Roy bahwa ketika dia marah, dia banting pintu. Nah, itu penyelesaian dengan coping eh, apa bukan displacement ya. Jadi mengalihkan kemarahan pada benda yang ada. Displacement karena dia tidak bisa membalas atau dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya pada orang yang dia marahi gitu. Dia keselin gitu. Jadi yang korban bisa ada pintu, bisa ada piring, bisa ada gelas, bisa apa aja. Itu sebagai ungkapan kemarahannya. Nah, tadi penyelesaian masalahnya nggak begitu. Nah, setelah Anda belajar tentang kemarahan ini, tadi ya, emosi-emosi marah itu boleh dikeluarkan hanya bagaimana cara menyalurkannya yang baik, yang asertif dengan berbicara. Tadi juga disampaikan ya, kalau saya bicara gitu. Dia harus memikirkan dulu. Pertama memang harus tarik nafas dalam untuk mikir. Tarik nafas dalam untuk menenangkan pikirannya dulu. Sampai dia tenang, dia pikirkan apa sih yang harus saya sampaikan kepada orang ini. Supaya orang ini mengerti bahwa saya sedang marah. Gitu. Bahwa saya tidak suka dengan pernyataan dia. Bahwa saya tidak suka dengan perilaku dia kepada saya. Itu yang harus disampaikan. Ya. Sehingga nanti akan bilang, yang mana? Pasti dia akan gitu. Kamu tadi ngomongnya kayak gini gitu. Yang mana? Yang itu yang saya nggak mau dengar dari kamu gitu ya. Jadi baru di satu pihak yang ada kita ajak bicara itu memikirkan, oh ya ya, minta maaf ya kalau gitu saya nggak akan lakukan seperti itu lagi. Nah penyelesaian seperti ini yang memang diinginkan ya. Tapi kalau pada pasien-pasien gangguan jiwa itu dia sudah terbiasa menggunakan coping-coping yang tadi yang dilakukan oleh Roy misalnya setiap marah melakukan tindakan-tindakan yang berupa tindakan fisik, berupa tindakan verbal itu terus dia lakukan sampai mekanisme coping itu tidak efektif lagi untuk menolong menyelamatkan emosinya dia, menyelamatkan egonya dia gitu. Sehingga dia harus mikirkan lagi, saya harus ganti lagi pakai coping apa. Nah, pada pasien-pasien marah ini karena pengendalian emosinya tidak baik, yang dilakukan adalah kita merubah mekanisme coping yang dia pakai ya. Jangan jadi supresif. Tadi ada tuh supresif. Yang kedua, oh saya lari aja dulu. Saya tinggalkan itu supresif. Dia tekan dan dia pergi dulu. Nah, tapi kalau tekan pergi dan dia mikirkan seperti apa solusinya dengan hati tenang, dengan pikiran tenang, dia hadapi lagi situasi itu, dia selesaikan dengan baik-baik, itu bagus. Tapi kalau dia terus menghilang, menghindar dari penyebab masalah, itu nggak bisa, gitu ya. Nah, pasien, diri kita, ketika marah ini harus kita olah emosinya dengan baik, gitu ya. Pasien nanti kita ubah, gitu. Kalau marahmu seperti ini, sebaiknya marahmu itu tidak seperti itu, tapi seperti ini. Itu yang harus kita lakukan sebagai terapis. Secara psikologis itu yang akan kita ubah, gitu ya. Kamu lari dari kenyataan, padahal masalahmu malah tidak selesai. Nah, seperti itu, jadi harus dilakukan tindakannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Anda memberi saran pada pasien seperti itu, nanti tergantung pasien mau memilih cara apa, gitu ya, untuk mengendalikan rasa marahnya. Yang jelas, dari coping individu yang tidak efektif, dengan penyelesaian coping yang negatif, kita akan ubah menjadi coping yang positif. Itu yang penting pada pasien, gitu ya. Supaya setiap kali dia marah, dia berpikir kalau marahnya seperti itu nggak ada gunanya, gitu. Tapi bagaimana marah ini diketahui orang yang penyebab marahnya atau diselesaikan permasalahannya dengan baik sampai dia menjadi tenang kembali, gitu ya. Nah, ini contoh pengkajian. Kita menemukan data bahwa pasien ingin memukul ibunya.
karena keinginannya tidak terpenuhi. Nah, ibunya pernah nih, berarti dia risiko. Kalau belum pernah, ya risiko juga. Tapi kalau pada saat itu dia lakukan, berarti sudah PK, gitu ya, bukan RPK, nggak pakai R, tapi PK langsung. Ini ibunya pernah dipukul, selalu memukul, selalu menendang pintu. Pasien bicara dengan nada tinggi, suara keras, tangan mengkepal, mata melotot, dan lain-lain tergantung dari apa yang kita nanti dapatkan dari hasil pengajian di pasien. Ya, nah bagaimana ketika dia marah ini emosi pada saat marah itu berlipat-lipat energinya. Ya, makanya pada pasien-pasien marah nanti kita akan lakukan TAK penyaluran energi gitu. Gak bisa kita tidak melatih penyaluran energi karena energi pada saat dia marah itu berlipat-lipat. Mau dipegang sama 4 orang apa tenaga besar-besar pun untuk meringkus dia agak susah. Apalagi kalau pada saat itu sedang tinggi-tingginya, sedang amuk-amuknya, ya. Nah, diagnosis keperawatan itu ada 2 pilihannya. Tergantung pada situasi itu dia sedang melakukan perilaku kekerasan atau pada saat itu kita lihat betul-betul perilaku kekerasan yang muncul baik verbal maupun non-verbal atau risiko saja, ya. Nah, kalau risiko pastinya sudah tenang biasanya. Eh, dia pernah melakukan seperti tadi atau kecenderungan untuk melakukan karena dia tadi keselnya udah mulai memuncak ya. Nah, kalau kita sudah tentukan sudah mendapatkan hasil dari pengkajian kita sudah melakukan analisis untuk menentukan masalah keperawatan dan sudah menetapkan diagnosis keperawatan, itu langkah kedua adalah merencanakan tindakan keperawatan. Mau kita apakan pasien kita? Intervensinya apa nih? 1, BHSP pasti itu. Kedua, apalagi oh, kita kaji, kita ajak pasien untuk memahami dirinya, perilaku-perilaku kekerasan seperti apa yang dia lakukan, itu baik atau tidak baik. Nanti terus baru kita akan latih dia untuk merubah perilaku kekerasannya dengan cara apa, menekan emosinya ya. Kemudian dia nanti akan berlatih terus untuk tindakan-tindakan itu. Nah, baru kita lakukan tindakan keperawatan. Kalau pada Anda, itu tindakan keperawatannya harus ditujukan pada klien dan keluarga, ya. Kalau pada D3 hanya pada klien saja, gitu. Apa sih tindakan keperawatannya? Nah, tindakan keperawatan untuk pasien itu yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Apa yang menyebabkan? Apa faktor presipitasinya? Baru aja dia kesal tadi pagi sama pasien yang satu. Kenapa waktu makan telurnya diambil? Kalau pasien-pasien ODGJ yang dirawat, itu kan biasanya makan bareng, tuh ya. Makan bareng itu pasien ODGJ kebutuhan makannya tuh berlipat. Nggak cukup 1 piring loh sebetulnya dia. Banyak makannya. Nah, punya pasien lain suka diambil. Yang biasanya dia HDR suka nyerah main kasih. Ya udah diambil ya makanan saya, dia kelaparan. Nah, biasanya suka perilaku kekerasan kiri kanan dia ambilin. Nah, itu lama-lama yang tertekan tadi bisa juga melakukan perilaku kekerasan. Nah, ini kita cari penyebabnya apa yang terjadi sampai dia bisa melakukan perilaku kekerasan. Bu, kalau baru datang dari rumah, pertanyaan kita gimana? Apa yang terjadi di rumah sampai kamu mukul? Ya, itu yang harus kita cari. Apa yang terjadi di rumah? Misalnya, sampai kamu memecahkan kaca, sampai kamu melakukan ini, sampai kamu dibawa ke rumah sakit, sebetulnya apa yang menyebabkan? Ya, jangan mengapa kamu dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi kita ganti kalimat kita lebih baik itu apa yang menyebabkan sampai dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita identifikasi perilaku kekerasan apa saja yang muncul pada saat kita bertemu dengan pasien. Anda sambil sekilas, Anda scanning tuh pasiennya. Oh, dia gini, 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 gini. Nah, lihat
tanda-tanda yang muncul di pasien apa? Misalnya marah-marah, kemudian apa lagi? Tangannya mau ngepas, pengen mau mukul, atau dia sudah memukul tembok nih di rumah sakit, dia pukul-pukulin temboknya, dia bentur-benturin kepalanya, itu yang Anda catat, tanda-tanda perilaku kekerasan yang dimunculkan. Nah, kemudian kita tanya lagi lebih lanjut. Nah, biasanya kalau kamu marah, perilaku seperti apa sih yang kamu lakukan gitu? Ngomel nggak? Kalau ngomel, kita udah tahu. Nah, dia biasanya perilaku kekerasannya adalah verbal. Mukul enggak gitu, nendang enggak, apa yang kita lakukan, tanyakan pada pasien untuk mengidentifikasi jenis perilaku kekerasan yang biasa dia lakukan, ya. Kemudian kita tanya lagi, apa yang terjadi atau sebagai akibat dari perilaku kamu yang seperti itu, tanya sama pasiennya. Nah, itu tulis lagi oleh Anda, oh yang terjadi seperti ini nih, kalau dia melakukan kekerasan dia pasti mukul, kalau mukul pasti orang yang lain juga yang kena pukulannya, ya. Nah, apa sih cara kamu untuk mencegah perilaku kekerasanmu? Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Kita nanti akan melihat penyelesaian masalah yang dia lakukan seperti tadi temanmu. Ini menghindar, berarti menghindar belum copingnya belum efektif, ya. Kemudian menangis, copingnya belum efektif. Tapi kalau misalnya menghindar, menangis untuk menyelesaikan masalah sebentar dulu menguasai dirinya, setelah menguasai diri dia kembali lagi ke persoalan, dia hadapi orang itu menyelesaikan dengan baik, itu copingnya udah positif, ya. Tapi kalau menghindar terus, menangis terus, nah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita cari apa sih yang terjadi pada diri pasien, kemudian bagaimana dia cara mengontrol emosinya gitu, ya. Nah, kita bisa lihat lagi apakah dia melakukan tindakan ini, ya, mencegah mengontrol perilaku kekerasan secara fisik atau secara spiritual, kita mesti tahu, ya, atau secara verbal. Nah, atau dengan menggunakan psikofarmaka. Biasanya kalau pasien-pasien di IGD jiwa itu langsung dapat injeksi supaya menenangkan. Kalau untuk dikasih dikasih tiba-tiba kita ingin nih pasien datang kita kasih psikoterapi, nggak akan dapat karena dia sedang tinggi untuk melakukan kekerasan, sedang emosinya sedang tinggi banget. Kita tidak bisa masuk dengan terapi psikoterapi, tapi bisa masuk dengan psikofarmaka, ya. Biasanya injeksi. Kenapa injeksi? Oral tidak akan bisa diberikan gitu. Pasien suruh minum gitu, nggak mau dia biasanya. Masih ngamuk, injeksi aja untuk menenangkan pasien. Nah, kalau pasien sudah tenang, baru nanti kita bisa lakukan psikoterapi, ya. Nah, kemudian tindakan selanjutnya, tindakan keperawatan ini yang pertama, bina hubungan saling percaya. Kalau membina hubungan saling percayanya belum benar-benar trust, belum benar-benar terbina, jangan lanjutkan dengan tindakan yang lain. Ya, kita bangun dulu nih hubungan saling percayanya sampai betul-betul pasien percaya sama kita. Saya namanya perawat ini, saya dinas di sini, saya akan membantu ibu bapak untuk menyelesaikan masalah saat ini. Memang sedang emosi. Yuk, mari kita kendalikan emosinya seperti apa, gitu, ya. Kita akan bantu selama dalam masa perawatan. Sampai dia bilang, ya udah suster, saya mau dirawat di sini, saya mau coba untuk mengendalikan emosi saya. Nah, itu sudah terbina hubungan saling percaya. Ketika hubungan saling percaya sudah terbentuk, nah biasanya apa yang kita diskusikan, apa yang kita ajarkan mudah eh, diterima oleh pasien. Karena nanti apa yang kita ajarkan itu kan dia suruh berlatih terus walaupun tanpa ada kita. Kita ngajarkan satu kali, ngajarkan dua kali sambil kita evaluasi. Setelah Anda menilai, oh bagus nih dia bisa latihan secara mandiri. Itu dilatih terus, ada atau tidak ada eh, pemicu untuk bisa munculkan perilaku kekerasan, dia sudah harus berlatih sehingga nanti membudaya di dalam diri dia ketika dia berhadapan dengan situasi yang membuat dia terpicu untuk marah, dengan spontan dia melakukan tindakan yang sudah Anda ajarkan. Nah, kadang-kadang pasien suka lupa. Jadi dia latih mandiri, latih mandiri. Nah, tidak ada usaha pasien ini tanpa didukung oleh keluarga.
keluarga tuh biasanya kalau pasien sudah masuk ke rumah sakit jiwa, dianggap sebagai udah dilepasin aja deh urusannya sama orang rumah sakit. Enggak begitu, ya. Dia kan terkontaminasi oleh pasien-pasien yang lain. Kalau pasien-pasien yang lain memicu kemarahan dia pasti ribut berantem pasti akhirnya. Itu malah menambah masalah gitu ya. Nanti di rumah apa yang sudah kita bentuk bagus di rumah sakit, sudah kita budayakan dia untuk mengendalikan perilaku kekerasan, sampai di rumah berubah dia tetap melakukan perilaku kekerasan. Kenapa? Karena keluarganya juga tidak mendukung dia untuk bisa mengendalikan emosi, malah memicu terjadinya emosi pada pasien. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kita harus melibatkan keluarga untuk bisa turut membantu membuat pasien lebih tenang gitu ya. Nah, tadi sudah terbina hubungan saling percaya. Kemudian kita diskusikan ini pada pasien. Ini pertemuan pertama saja di hubungan saling percaya dengan diskusi ini sudah bisa kalau hubungan saling percaya itu dalam kurun waktu singkat sudah bisa terbina. Tapi kalau ternyata dia nih protek banget, nggak mau percaya sama sama perawatnya, Anda nggak usah lanjutkan dengan tindakan-tindakan berikutnya. Ini dulu sampai bisa terbina hubungan saling percaya dengan pasien. Bu, saya belum bisa ke pasien, pasiennya masih marah terus. Ya nggak apa-apa, terus dekati pasien. Terus nyatakan bahwa Anda memang mau membantu pasien. Ya, sampai pasien memberi kesempatan untuk bisa melanjutkan interaksi dengan Anda. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbuka interaksi dengan pasien, baru kita bahas dengan pasien nih apa sih yang menyebabkan dia marah, cara marahnya seperti apa, menurut dia cara marah sekarang ini sudah benar atau tidak. Kalau menurut Anda belum benar, yuk nanti diajarin sama suster mau nggak gitu ya. Kalau kita ajarin, ada perilaku yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, baru kita nanti siapkan untuk melatih dia. Ya. Nah, hati-hati ketika kita mendiskusikan dengan pasien, ini tanda-tanda perilaku kekerasan yang biasa dia lakukan, tanda-tanda psikologisnya, tanda-tanda sosial, tanda-tanda spiritual. Jangan Anda memotong di sini, ya. Nih, tanda-tanda ini semuanya harus kita bahas, kita diskusikan sambil menjaga perasaan pasien. Karena ketika nanti Anda berespon tidak baik, kan pasien itu mengamati kita. Itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu diawasi terus oleh pasien. Ketika kita salah di sini, dia akan berespon marah. Ya, atau kita misalnya ngejek, gitu aja marah, cemen lo. Nah, itu kan biasanya kalau kita dengan teman bisa kita lakukan seperti itu. Teman kita kondisi emosinya normal. Kalau pasien kamu gitu kan, kamu dipukul gitu. Ya, itu namanya melecehkan pasien. Pasien nggak mau terima. Anda tiba-tiba bisa ditinggal Pak sama pasien. Ya, hanya karena kita berespon tidak sesuai gitu. Nah, harus hati-hati. Kita harus jaga perasaan pasien. Ya. Ketika kita diskusi itu kita fokus ke pasien kita, ya. Jangan canda sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda enggak. Terus gimana? Apa yang dilakukan? Bagaimana menurut kamu? Benar nggak marah seperti itu? Ngomong kasar gitu, mukul dan sebagainya. Terus bagaimana perilaku kamu? Bisa nggak kamu punya teman kalau kamu marah-marah? Apakah kamu melakukan tindakan untuk berdoa, untuk zikir gitu ketika kamu marah dan sebagainya gitu ya. Anda bisa bicara di ini, didiskusikan ini ya. Selanjutnya kita lihat, nah diskusikan bersama pasien kekerasan yang biasa dilakukan ketika marah. Apa sih yang dilakukan sama dia? Apakah verbalnya lebih tinggi? Apakah dia melukai orang lain, melukai diri sendiri, melukai menghancurkan lingkungan gitu. Ini yang harus dibahas. Nanti Anda sudah bisa berkesimpulan di sini. Oh, dia biasa melakukan tindakan seperti ini. Berarti nanti saya akan arahkan untuk tidak melakukan seperti itu, tapi yang positif gitu ya. Selanjutnya juga diskusikan bersama pasien akibat dari perilaku kekerasan yang dia lakukan gitu. Akibat bagi diri sendiri apa? Misalnya dia biasa mukul tembok kalau marah atau jedukin kepalanya seperti gitu ya. Apa yang terjadi sama dia? Tangannya bisa luka, kemudian kepalanya bisa trauma ke PT itu yang bahaya buat dia gitu ya, bisa pusing dan sebagainya. Itu yang kita bahas bersama dengan
pasien-pasien kita atau pasien ODGJ kita. Nah, selanjutnya ini kita lakukan adalah latihan cara mengontrol perilaku kekerasan. Pasien diajak untuk patuh minum obat. Nah, latihan fisiknya ada nih. Tarik napas dalam, pukul kasur atau bantal. Hilang ini. Terus kemudian cara verbal, pernyataan-pernyataan supaya dia asertif dalam mengatasi kemarahannya. Spiritual, dia diajak sholat, diajak berdoa gitu ya. Ini yang harus kita lakukan pada pasien. Dalam satu kali pertemuan, tidak ya. Ini bisa beberapa kali pertemuan. Misalnya pertemuan pertama kita hanya bahas tentang bagaimana melatih tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Pikirkan hal yang positif saja. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Nanti kita latihan pada saat di laboratorium ya. Di sekarang nggak bisa. Kemudian kita juga melatih pukul bantal atau pukul kasur. Kenapa kita latihnya yang empuk-empuk ini? Supaya tidak melukai tangannya. Nanti dia sakit ya. Tapi kalau kita melatihnya mukul meja, nah itu nggak bisa. Nanti dia akan terbiasa dengan yang keras, dia bisa mukul orang ya. Kemudian latih untuk bicara yang baik, asertif. Latih juga untuk berdoa. Kalau kamu marah, kalau kamu kesel, biasanya apa yang dilakukan gitu ya. Bisa berdoa, bisa sholat, bisa apa lagi, tergantung pada keyakinan pasien. Nah, nanti Anda diminta untuk membuat strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan tadi mengikuti apa yang ada pada ini, ya. Sorry, mana sih? Ya, ya pada yang tadi yang sudah dijelaskan. Dulu masih menggunakan SP, ini belum di itu ya. Nah, ini SP-nya sudah diganti, tapi sekarang langsung mengidentifikasi perilaku kekerasan dan latihan fisik 1-2. Tadi kita diskusikan tentang penyebab, tanda, gejala perilaku kekerasan, dan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya. Kemudian menjelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan fisik, obat, verbal, spiritual. Kemudian kita juga ini bahwa perilaku kekerasan itu bisa dikontrol kok. Caranya fisik, nanti kita latihan. Caranya obat, nanti kita jelaskan obat itu apa saja. Caranya verbal, bagaimana ngomong yang baik, bagaimana juga tak spiritualnya. Itu yang dijelaskan ke pasien. Ya, nanti baru pelan-pelan kita lakukan latihan-latihan pada pasien. Nah, yang pertama kita mau latih cara mengontrol perilaku kekerasan fisik 1 dan fisik 2. Fisik 1 itu adalah tarik nafas dalam, latihan tarik nafas dalam. Nah, dilatih sama kita. Kemudian fisik 2 adalah latihan pukul bantal. Ya, jangan digabung. Nih kemarin waktu OSCE, kakak kelasmu bergabung semuanya. Padahal nggak begitu. Ya, nanti setelah latihan, biasanya tarik nafas dalam tarik nafas dalam, kemudian masukkan dalam jadwal kegiatan latihan fisik. Kita punya ADL pasien jam-jam kosongnya, nanti sepakati dengan pasien mau dimasukkan di jam berapa untuk latihan tarik nafas dalam. Jam 9 aja suster, sehari 1 kali aja deh kan. Kalau sehari 2 kali, jam 9 sama jam 3 sore boleh. Nah, kamu tulis di dalam itunya ADL-nya dia. Latihan tarik nafas dalam jam 9 tuh ada jamnya, kemudian kosong di sampingnya itu diisi latihan tarik nafas dalam. Terus di jam 3 seperti sepakatnya dia tulis lagi latihan tarik nafas dalam. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi latihan untuk memukul bantal. Memukul bantal itu mau dilakukan sehari berapa kali? 1 kali aja selesai jam berapa? Ya udah deh sekalian habis tarik nafas dalam saya mau lakukan sekalian di jam 9 pukul bantal. Boleh Anda tuliskan seperti itu. Tergantung hasil kesepakatan Anda dengan pasien. Nih mau kapan dilakukannya gitu ya. Kesanggupan pasien. Karena nanti di dalam format itu ada 3 hal yang mesti diingatkan ke pasien. Bisa dilakukan secara mandiri setelah kita lakukan latihan, dia melakukan secara mandiri. Bisa dengan bimbingan, kalau M itu latihan mandiri, B itu bimbingan, dan T tidak melakukan. Nanti tinggal Anda tanyakan apa yang terjadi sampai tidak melakukan latihan tersebut gitu.
Ya, Anda sudah latih kok nggak dilakukan. Padahal kita mau nanti kalau dia berlatih terus, membudaya bahwa setiap kali dia emosi, dia bisa langsung tarik nafas dalam tanpa ada yang mengomando dia, berarti dia sudah membudaya di dalam dirinya. Dia usaha setiap kali dia bertemu dengan hal yang memicu kemarahan dia, bisa dia kendalikan dengan tarik nafas dalam. Gitu. Bukan kebingungan apa yang harus lakukan, enggak. Tapi bagaimana dia sudah bisa spontan melakukan tindakan untuk meredakan emosinya. Ya, itu yang harus kita terapkan pada pasien gitu. Nah, kalau kakak kelasmu kemarin salah, dia membaca soal di OSC, kemudian dilakukan tarik nafas dalam, terus langsung dilakukan juga pukul bantal. Kadang-kadang soal OSC-nya nggak dibaca, ya. Padahal ini satu-satu, ini dua tindakan ini. Satu tindakan tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Sambil meredakan emosinya ya, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Semakin enak, semakin tenang, iya lagi tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Itu satu siklus 3 kali tarik nafas dalam. Kalau dia bilang masih kesel, masih marah, ulangi lagi, tarik nafas dalam, hembuskan 3 kali lagi. Tanya lagi, udah enakan belum? Sudah enakan, kalau belum tarik lagi sampai bisa 5 kali 5 siklus boleh dilakukan untuk itu. Nah kemudian dievaluasi. Jadi tindakan pertama adalah tarik nafas dalam sampai ke evaluasinya SOAP. Anda udah tahu ya SOAP, saya nggak usah bilang lagi ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, kemudian yang kedua, yuk sekarang kita ganti lagi nih, latihan yang berikutnya ada nih, namanya pukul bantal. Ya, yuk kita siapkan bantalnya. Nah, pada waktu Anda melatih pukul bantal, usahakan tidak di dalam kamar sendirian. Anda bisa dimanfaatkan oleh pasien tuh, bisa Anda yang dipukul oleh pasien. Jadi di ruangan yang terbuka. Kalaupun mau latihan pukul bantal di tempat tidur pasien, itu ruangannya harus terbuka. Ada teman yang menemani Anda, jadi Anda nggak sendirian. Ya, caranya bantal disiapkan di atas tempat tidur, kemudian pasien diminta tarik nafas dalamnya, tarik nafas dalam sambil mengepalkan kedua tangannya. Tangannya dikepalkan. Habis itu dia diminta untuk menyalurkan kemarahannya di ujung kepalanya. Salurkan kemarahanmu di ujung kepalamu. Nah, baru nanti salurkan kemarahanmu ke bantalnya. Pukul yang kencang sekuat tenagamu karena kita mau kuras energi pasien. Kalau tadi menenangkan pasien, beda ya, menenangkan pasien. Sekarang mau kuras energinya nih supaya kan orang marah energinya tinggi gitu ya. Banyak banget. Tahan, pukulkan ke bantal sekencang-kencangnya. Waktu kamu marah seperti apa? Pukul bantalnya. Saya marah, saya kesel, saya nggak suka gitu. Pokoknya apa saja sampai dia merasa capek. Pukul bantal dengan kesal. Kemarin saya mau ketawa tuh waktu OC saya nilai si si pasien standarnya tuh. Gini ya, sus, cuk 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 cuk. Itu nggak ada energi yang keluar. Pukulnya cuma nggak ada. Dan perawatnya tidak paham. Harusnya juga energi itu harus disalurkan ke bantalnya sampai dia merasa lelah itu. Karena pasien-pasien perilaku kekerasan juga nanti kalau kita mau melatih dia untuk TAK yang menguras energi, misalnya berlari mengambil sesuatu gitu, ya. Jadi benar-benar dia berlatih menguras energinya dia. Itu, ya. Jangan digabung nih, 1 sama 2 dipisah, ya. Lihat, baca soal baik-baik, baru nanti lakukan ini. Kecuali di dalam soalnya eh, berikan tindakan fisik 1 2. Kalau udah bunyinya tindakan fisik 1 2, Anda lakukan itu. Tarik nafas dalam ditambah dengan pukul bantal. Tapi kalau sudah pernah diarahkan untuk dijelaskan tentang atau dilatih tentang tarik nafas dalam, berarti Anda berpikir, oh berarti saya harus lakukan yang kedua, yaitu latihan pukul bantal. Ya, itu ingat baik-baik. Baca soalnya dulu supaya bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan soal OSC ini, apa sih yang dimaksud dengan soal UTS atau UAS ini, gitu loh, ya.
Kemudian udah ya latihan fisik. Nah, berikutnya adalah obat. Anda tanya pada pasien obatnya, ya. Kita kan obat. Ini patuh minum obat. Patuh minum obat. Biasanya pasien yang putus obat, kalau dia dipulangkan, habis dipulangkan kan pasien harusnya kontrol dan minum obat tidak putus, ya. Tapi biasanya kalau sampai rumah dia putus obat, merasa dirinya udah enakan, nah masuk lagi tuh relapse, marah lagi dia. Karena memang pasien-pasien ini sangat bergantung pada obat untuk membantu mengendalikan emosinya gitu. Kalau putus obat pasti pasien itu akan balik lagi ketika dia berhadapan lagi dengan pemicu-pemicu yang lain. Tuh, ya, kan setiap kita hidup pasti setiap hari ada pemicu-pemicu. Tinggal bagaimana kita menyikapi pemicu tersebut dengan adaptasi yang positif, gitu ya. Nah, pada waktu kita mau melatih eh, tindakan selanjutnya patuh minum obat, kita evaluasi dulu nih, udah dilakukan belum, sudah membudaya belum, sambil kita ingatkan latihan ya untuk tarik nafas dalam dan juga untuk pukul bantal. Udah, nanti dia udah lakukan seperti itu, kemudian kita kontrol minum obatnya. Dikenalkan nama obatnya, jenis obatnya, waktu minum obatnya kapan, dosisnya gimana, sampai kepada apa sih efek samping dari obatnya. Pasien itu pasti tahu. Bu suster, kalau saya minum ini saya pasti kataton. Jadi jalan saya tuh kaku seperti robot. Bisa terjadi seperti itu memang kan dari obat gitu ya. Suster, kalau saya minum obat ini pasti saya liurnya banyak keluar terus. Bisa. Suster, kalau saya minum obat ini berarti saya nanti banyak bengongnya. Bisa. Kalau saya minum obat ini, saya tuh malah nggak konsentrasi bisa. Nah, kalau Anda menemukan ada pernyataan pasien seperti itu, catat dan segera laporkan kepada dokter yang menjaga dia, dokter yang merawat dia. Dok, kalau dikasih obat ini kok reaksi pasien seperti ini. Sehingga nanti dokter akan memilih lagi obat yang lain yang dampaknya atau komplikasinya lebih kecil gitu loh, dampak ke pasien lebih kecil. Pada saat itu kita menjadi advokat buat pasien, melindungi pasien gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan oh, obat ini kasih. Nah, ada pabrik obat yang bekerja sama dengan dokter itu melakukan penelitian langsung kepada pasien dengan mencoba obat-obat tertentu. Nah, itu juga harus Anda lindungi. Kira-kira obat ini nanti berpengaruhnya seperti apa buat pasien saya? Jangan Anda diam kan, oh reaksi obatnya malah lebih bahaya, mendingan obat yang ini aja. Anda diam tapi nggak ngomong, nah, itu juga nggak boleh. Kita punya apa peran sebagai advokat gitu ya untuk melindungi pasien. Jangan jadi kelinci percobaan gitu kan. Kalau di obat-obat itu biasanya kan kelinci percobaannya ya kelinci, tapi setelah itu diterapkan ke pasien gitu. Walaupun pasien kadang-kadang dikasih uang gitu. Ini kalau sehari kamu datang minum obat ini, datang lagi ke kita untuk bicarakan itu dikasih uang transport sekian. Pasien mah senang-senang aja dapat uang transport, tapi kita mesti lihat dampak minum obat itu apa buat dia. Kalau memang membahayakan buat pasien, jangan diteruskan. Anda yang harus bilang, gitu, ya. Jadi ini nggak sembarangan karena obat-obat gangguan jiwa itu berdampak besar buat pasien. Ya, kita tidak ingin pasien kita jadi kayak zombie kan, jalannya kayak patung gitu kaku, kataton itu nggak boleh. Ya. Kemudian sampai dia menyadari bahwa minum obat itu penting buat dia. Nah, persoalannya adalah putus obatnya gitu. Kalau dia sudah menyadari bahwa dia butuh obat-obat tertentu, biasanya ada obat yang kita sebut eh, apa namanya 3 in 1. 3 in 1 itu pasti setiap ODGJ dapat nanti obat itu haloperidol, eh, PHP ya, trihexylpenidil, Haldol, trihexylpenidil, haloperidol sama itu, terus satu lagi CPZ, chlorpromazine.
3 itu dapat, dia pasti dapat 3 ini. Nah, itu membantu menolong untuk mengendalikan emosi-emosi pasien, mencegah halusinasinya juga. Nah, kalau sudah dapat itu jangan putus obat. Biasanya sampai di rumah tadi pasiennya mau minum obat, pasiennya mau berobat, nggak ada keluarga yang pengontrol minum obat, nggak ada Pak keluarga yang mau nganter dia untuk berobat. Itu yang menyebabkan kekambuhan selain situasi lingkungan yang tidak diciptakan nyaman buat pasien. Komunikasi terapeutik keluarga untuk pasien. Nah, ini seringkali nggak bisa gitu. Jadi keluarga itu harus menjadi support system yang kuat buat pasien. Ya, kalau pasien-pasiennya ditinggalkan gitu aja sulit gitu. Sekarang kita berpikir kalau misalnya pasien itu menjadi ODGJ yang menahun. Nah, kalau udah jadi ODGJ menahun kan dia tidak berpenghasilan. Berapa negara dirugikan dengan dia tidak berpenghasilan, tapi bergantung pada negara untuk membiayai dia seumur hidup. Itu juga jadi pemikiran kita gitu. Kalau bisa dia tetap berkarya, dia tetap mandiri. Apa yang bisa dilakukan oleh pasien? Kan seringkali kita lakukan rehabilitasi ya, rehabilitasi apa kemampuan pasien, misalnya bikin telur asin, nanti dijual telur asinnya, berkebun, hasil kebunnya dia jual, melakukan jahit menjahit, nanti hasil jahitannya, hasil kreasinya dia jual ke sana kita harusnya sehingga dia merasa aku masih bisa hidup kok, aku masih bisa mandiri, aku masih bisa berpenghasilan. Nah, pasien-pasien tuh harus seperti itu. Ya, karena dia harus minum obat terus gitu. Harus kontrol ya. Itu yang terpenting. Ini keluarga harus menjadi support system yang kuat buat pasien. Ada PMO-nya, bukan cuma TB ada PMO-nya, pemantau minum obat mengingatkan dia untuk minum obat, tapi orang-orang gangguan jiwa pun ya ODGJ ini harus dipantau minum obatnya gitu ya, ada PMO-nya. Siapa PMO-nya? Yaitu keluarga ya. Pernah saya punya kasus juga karena pasiennya ngamuk-ngamuk, keluarganya nggak bisa lagi ngatasi pasien, dia berharap ada kader kesehatan yang membawa pasien ke rumah sakit. Begitu udah selesai, dalam perawatan sudah beres, pulang ke rumah. Nah, tadi dipesankan untuk minum obat, ternyata tidak diurusin minum obatnya. Masa setiap kali minum obat pasien yang harus datang ke rumah pasien, kader yang harus datang ke rumah pasien untuk mengingatkan minum obat. Lama-lama pasiennya, kadernya bingung. Ini bagaimana keluarga bukan, tapi kok saya disuruh terus-terusan ngingetin minum obat ya. Jadi pasiennya akhirnya ditinggal gitu loh, keluarganya nggak ngurus. Kalau si kader kan punya kebutuhan pribadinya juga, punya keluarga juga, dia kan hanya tetangga gitu ya, nggak bisa karena harus ada orang yang betul-betul mengingatkan pasien dari keluarganya tuh ya. Nah, kemudian yang latihan berikutnya latihan cara verbal. Nah, bagaimana dia diajak untuk berlatih mengontrol perilaku kekerasan secara verbal. Dia dilatih bagaimana dia mengungkapkan rasa tidak sukanya, rasa tidak enaknya. Ya, diungkapkan, dibilang, ini kamu tadi melakukan ini, saya nggak sesuai, nggak mau kamu lakukan itu kepada saya. Itu harus pelan-pelan dia bisa ungkapkan kepada orang yang dia tidak sukai. Ya, kemudian dia berlatih meminta. Boleh nggak ini buat saya? Nah, dia nanti ada dua kemungkinan, diberikan atau ditolak. Dia disiapkan, kalau ditolak nanti kita minta lagi, boleh apa enggak gitu. Kalau ditolak juga ya sudah. Nah, ini yang harus kita latih kepada pasien. Ya, kemudian berlatih juga untuk menolak. Kalau barangnya diminta orang lain, kita menolak, boleh nggak? Boleh. Latih itu, menolak permintaan orang lain. Jadi dia punya perlindungan untuk dirinya. Nah, itu perlu dilakukan juga ya, cara menolak. Nah, semuanya nanti satu demi satu sudah dilatih, fisik satu, fisik dua, minum obat. Nah, kemudian untuk latihan verbal, ini semua tercatat di dalam buku lembar ADL dia. Kapan kita latih verbal, kapan kita latih obat, kapan kita latih fisik satu, kapan latih fisik dua, semuanya masuk. Dan yang satu lagi untuk pasien adalah spiritual. Ya, nah, latih kegiatan dia untuk mengendalikan emosi secara spiritual.
Kita nggak bisa bilang kamu harus berdoa, harus enggak. Tapi apa yang menurut pasien itu lebih menenangkan buat dia, pilihan itu silakan ada pada pasien, gitu ya. Oke, ini latihan 4 adalah spiritual. Berarti nanti ada latihan 1, 2, 3, 4. Apa aja ingetin tuh ya. Nah, ini jadwalnya. Nih, yang Ibu tadi masuk ADL adalah seperti ini. Ini biasanya sampai jam 23 dibikinnya. Jam 5 sampai jam 23. Nah, Anda nggak tulis gini, jam 5 mandi pagi. Boleh nggak ditulis di sini jam 5 mandi pagi? Tergantung apakah Anda sudah melatih dia untuk mandi ya dengan baik. Itu berarti Anda sedang menjelaskan mengenai DPD ya, kebersihan diri. Kalau ada Anda jelaskan DPD dan sepakat pasien untuk kebersihan dirinya dimulai pada jam 5 atau jam 6, tulis di sini. Jadi setiap kali kita memberikan latihan pada pasien atau memberikan penjelasan pada saat pasien dan itu ingin dia lakukan, kita tentukan mau jam berapa. Misalnya mandi mau jam 8. Jam 8 kan udah ada latihan napas dalam. Gimana latihan napas dalam dulu apa mandi dulu? Mandi dulu, ya udah tambah sini. Mandi, koma, latihan napas dalam. Berarti ada 2 kegiatan. 1, mandi. Kedua, napas dalam. Terus minum obat. Minum obat setelah makan. Kan kita kalau DPD ada latihan makan ya. Makan plus minum obat. Gitu loh. Nah, ini latihan pukul bantal jam sekian. Nah, hati-hati pada pasien-pasien yang marah karena terpicu oleh halusinasinya. Isi halusinasi adalah melukai, ya. Bisa terjadi tengah malam nih. Misalnya dia terbangun jam 12, dia marah-marah jam 12 malam. Nah, itu harus hati-hati, ya. Jadi Anda mesti lihat kesepakatannya. Ini yang dimaksud dengan membudaya. Nanti kalau dia sudah latihan secara mandiri, ini nih, semuanya, diharapkan dia sudah semuanya, sudah langsung spontan dia bisa ngatasi emosinya. Tadi tidak dilakukan, ini tidak dilakukan, tidak dilakukan, padahal sudah kita lakukan latihan, kok tidak juga, kok tidak juga, kok tidak juga, ini harus kita tanya penyebabnya apa. Baru dia belajar di bawah bimbingan kita lagi, belajar di bawah bimbingan kita lagi, mandiri. Nah, harusnya ini tetap dilakukan di rumah. Hanya kadang-kadang tadi tidak ada pengawas untuk pasien. Jadi pasiennya paling dikunci lagi di kamar. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, biasanya kalau S1 itu ada kunjungan rumah ke keluarga pasien. Karena biasa kalau pasien-pasien Anda itu saya nggak tahu ya nanti akan ditempatkan di RSMM atau di Suharto Herjan. Nah, biasanya pasien-pasien itu kalau kita harus melakukan kunjungan ke rumahnya, berarti kita melihat apa sih yang terjadi di keluarga. Bagaimana kesiapan keluarga menerima pasien kembali, bagaimana menyiapkan tempat tidurnya, menyiapkan ruang istirahat dia, kesiapan mental keluarga juga seperti apa, kesiapan tetangganya sebagai masyarakat seperti apa menerima kehadiran pasien kembali, itu harus kita cari. Karena kalau tidak, maka faktor-faktor ini bisa menyebabkan kekambuhan pada pasien. Jangan pasien pulang sudah bagus di rumah sakit, di keluarganya tidak disiapkan, baik fisiknya untuk kamar tidurnya dan ruang geraknya juga mendapat penolakan dari keluarga, itu dalam waktu 1 bulan udah balik lagi untuk dirawat. Ditambah lagi dengan lingkungan dia tidak menerima pasien, malah diledekin, ODGJ, ODGJ, ODGJ. Nah, itu akan memicu pasien untuk segera kambuh. Ya. Pasien-pasien ODGJ biasanya kalau kalau dia terutama yang marah nih udah ada keinginan untuk marahnya tuh suka minta langsung dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Walaupun belum menunjukkan perilaku kekerasan. Karena dia udah nggak bisa nih mengendalikan emosi, saya harus dirawat. Masuk dia. Dia sudah tahu. Hanya untuk menenangkan dirinya. Ya, kunjungan keluarga biasanya dilakukan. Tapi kita lihat lagi kalau Anda kunjungan keluarga itu jauh-jauh tempatnya. Kalau di RSMM bisa nanti di Rangkas Bitung, jelas kita tidak mungkin ke sana. Gitu ya. Anda praktek untuk seperti itu. Atau tinggalnya dia dirawat di RS Suharto Herdian, pasiennya di Tangerang keluarganya. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi bisa kita kontak keluarga melalui
telepon kalau memang ada teleponnya. Hanya telepon itu tidak di depan pasien. Kalau di depan pasien, nanti dia minta Anda menelpon keluarganya terus. Dimanfaatkan oleh pasien. Jadi jangan beri identitas Anda, jangan bertelepon ria di depan pasien. Nanti pasiennya ngambil HP Anda. Ya, tolong itu perhatian. Jangan sampai Anda melakukan hal yang salah. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa kita menyiapkan keluarganya. Baik fisik, baik psikologis keluarga. Ya, keluarga itu pasti mendapat labeling dari masyarakat sekitar. Ih, ada anggota keluarganya yang ODGJ gitu. Nanti siapa, misalnya ada adiknya atau kakaknya yang belum nikah, kemudian merencanakan akan menikah, keluarga yang akan menikah ini akan mencari tahu. Wah, keluarga itu ada ODGJ-nya gitu. Nanti keturunan kamu ada ODGJ-nya juga. Nah, itu juga harus menjadi pemikiran bagi keluarga. Ya, untuk labeling-labeling seperti itu, untuk penolakan-penolakan seperti itu harus siap juga keluarganya. Ya, yang terpenting di sini keluarga siap secara fisik, secara mental, secara lingkungan itu harus ada, terutama dukungan keluarga untuk pasien ya, supaya dia bisa tetap mengontrol emosinya. Ya, oke. Nah, ini hampir sama. Sorry. Kok gini? Oke, bagaimana? Menghang nih. Nah, ini untuk keluarga, kita lihat seperti tadi Ibu bilang ya, latihan-latihan yang hampir sama dengan yang kita lakukan pada pasien. Kenapa seperti itu pasien disiapkan dengan latihan-latihan yang sama, fisik satu, fisik dua, kemudian dukungan spiritual, kemudian obat gitu ya, untuk menyiapkan juga kalau pasien bermasalah, keluarga bisa ngingetin, kamu belum, kalau lagi marah kan diajarin tarik nafas dalam yang gini nih caranya nih, kata keluarganya. Ayo cara nafas dalam, tarik nafas dalam. Kamu marah, yuk yuk latihan untuk pukul bantal. Nah, ini obatnya nih. Jadi keluarga diberi latihan yang sama supaya dia juga bisa mengingatkan pasien ya untuk bisa mengendalikan emosi. Nah, yang terpenting adalah keluarga paham tanda dan gejala kekambuhan. Kalau pasien sudah terlihat ada kekambuhan, itu harus segera kirim atau konsultasikan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat untuk melihat lagi bagaimana kondisi pasien, apakah obatnya dirubah, apa dosisnya ditambah, dan sebagainya. Nanti hasil pertimbangan dengan dokter. Kalau terpaksa sekali perilaku kekerasannya sedang eh, amuk, baru dilakukan proses pengekangan atau pengikatan. Nah, pengekangan atau pengikatan ini ada syaratnya ya, disetujui oleh pasien dan keluarganya. Kemudian dijelaskan langkah-langkah pengikatannya untuk apa dan sebagaimana cara ngikatnya. Kemudian bagaimana lagi melepasnya satu persatu ya, dari tangan kanan yang diikat karena tangan kanan itu tangan aktif, kemudian tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nanti melepasnya kalau emosinya sudah semakin reda, duluan dilepas kaki yang kiri, makin reda baru kaki kanan, ikatan pada kaki kanan, kemudian reda lagi ikatan pada tangan kiri, terakhir pada ikatan pada tangan kanan. Ya, jangan salah kamu mengikatnya dan jangan salah melepasnya. Ketika kita membuka duluan tangan kanan padahal emosinya masih tinggi, Anda kena pukul. Walaupun kakinya dua-dua masih diikat, tangan kirinya masih diikat, tangan yang aktif Anda buka duluan. Nah, itu kurang baik juga gitu ya. Nah, terakhir adalah kamu mengevaluasi. Nah, apakah pasien sudah mampu? Waktu kita tadi kan membahas diskusi dengan pasien tentang penyebab dan sebagainya. Apakah pasien sudah bisa menyebutkan ini? Kemudian, apakah pasien sudah bisa berlatih ini? Ya, dengan fisik 1 2, dengan cara meminta, menolak yang baik, itu mengungkapkan yang baik, terus menggunakan spiritual itu 2 macam, kemudian menggunakan obat dengan teratur, apakah sudah ada perubahan itu. Yang terpenting apakah keluarga sudah bisa merubah mekanisme coping yang negatif menjadi mekanisme coping yang positif gitu ya. Jadi tadinya dia marah, dia mengungkapkan dengan baik, itu yang Anda harus lihat. Nah, keluarga juga sama, keluarga harus kita lihat untuk kita evaluasi
maka paham nih tentang kondisi pasiennya ya. Nah, yang sering kali terlupakan oleh keluarga adalah tanpa disadari sering menjadi pemicu terjadinya perilaku kekerasan yang kemudian. Untuk keluarga seperti itu. Nah, kemudian segalanya harus didokumentasikan ya. Ini dokumentasinya ada SOAP-nya, Anda lihat apa yang dilakukan di sini, yang kita terapkan pada pasien, kemudian apa SOAP-nya ya. Oke, ada pertanyaan, ini kasus nanti Anda bisa lihat ya. Tugas Anda nanti sama kelompok bikin seperti ini berdasarkan kasus yang ada. Ada pertanyaan? Udah jam 21.29 kita akan mengakhiri. Halo, udah ngantuk kah? Halo, udah ada suaranya. Halo, halo, matanya sudah di mana? Izin Bu masuk. Masihnya 1-2 nih. Iya. Udah, nanti baca kasusnya, bikin kelompok aja ya. Mau berapa? 4 kelompok ya? 4 Iya Ibu kelompok. Adam. Bikin kasus ini, bahas sesuai dengan perintahnya pada kasus ini. Nanti kirim ke ibu hasilnya, gitu ya. Ini yang menilai ibu karena ini berkaitan dengan topik yang ibu sampaikan.